Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman malam sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Episode kali ini, Kang Mus akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Murtad. Cerita ini dibagikan oleh teman malam kita bernama Haris Ahmad yang ada di Riau. Sebelum Kang Mus lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal, tulis di kolom komentar. Tentunya agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Malam di Kepulauan Bintan selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Bau garam yang tajam berpadu dengan hembusan angin laut menjadi latar belakang kehidupan masyarakat di sebuah kampung nelayan yang tenang. Disinilah Haris Ahmad menghabiskan usianya. Sebagai seorang pemuda sederhana, harinya diisi dengan membelah gelombang, mencari ikan, dan berburu kepiting demi menyambung hidup keluarga. Saat proyek instalasi listrik di kawasan wisata Lagoy selesai, melaut kembali menjadi satu-satunya tumpuan Haris untuk mengais rezeki. Rumah Haris berdiri sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan hampir reot. Dinding kayunya sudah lapuk dimakan usia, dan atapnya sering bocor saat hujan deras turun. Namun di balik kedasaran bangunan itu, ada harapan besar yang disimpan rapat-rapat. Bertahun-tahun lamanya, Bapak dan Ibu Haris mengumpulkan lembar demi lembar rupiah. Tabungan senilai 10 juta rupiah telah terkumpul. Rencana besarnya adalah memperkokoh gubuk tua itu agar layak huni. Haris sangat menghormati perjuangan kedua orang tuanya. Ia paham betul betapa sulitnya mengumpulkan uang sebesar itu di kampung nelayan. Suatu malam, selepas ibadah Isya, Haris mengajak salah satu teman dekatnya untuk melaut. Karakter perairan di wilayah mereka berbeda dari laut lepas pada umumnya. Dasar lautnya didominasi lumpur pekat, tempat favorit bagi kepiting-kepiting berkualitas. Dengan perahu kayu kecil, mereka mendayung hingga ke titik yang memiliki kedalaman sekitar 15 meter. Di bawah kegelapan malam, Haris berdiam diri, menebar jala, dan menikmati kesunyian sembari menunggu hasil tangkapan. Bagi Haris, malam itu hanyalah malam biasa yang dipenuhi harapan akan hasil laut yang melimpah. Namun kedamaian di tengah laut sangat bertolak belakang dengan kondisi di daratan. Sekitar pukul 11 malam, geger besar terjadi di kampung. Di rumah salah satu juragan kepiting terbesar, terdengar teriakan penuh amarah. Sang juragan mendapati uang tunai miliknya sebesar 15 juta rupiah hilang tanpa jejak dari dalam rumah. Dalam sekejap, gubuk pengepulan kepiting itu dipadati warga sekitar yang terbangun karena suara gaduh. "Siapa yang berani masuk ke rumah saya? Uang saya hilang 15 juta rupiah!" teriak juragan kepiting dengan wajah merah padam menatap tajam ke arah kerumunan warga. Di tengah kebingungan warga, seorang ibu pemilik warung kelontong lokal melangkah maju bersama anak perempuannya. Wajahnya tampak meyakinkan saat memberikan pengakuan di depan orang banyak. "Pak Juragan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tadi sekitar jam 9 malam, si Haris masuk dari pintu belakang rumah Pak Juragan. Anak saya juga melihatnya, pasti dia pelakunya," tegas wanita itu tanpa keraguan sedikit pun. Pernyataan tersebut bagaikan petir di tengah malam. Warga kampung langsung gempar. Pandangan penuh curiga kini tertuju pada nama Haris Ahmad. Karena Haris sedang tidak ada di tempat dan masih berada di tengah laut, warga beserta juragan kepiting mendatangi rumahnya. Orang tua Haris yang baru saja hendak beristirahat terkejut melihat kerumunan orang memadati pelataran rumah mereka. Keesokan harinya, Haris pulang melaut saat matahari baru mulai terbit. Ia membawa hasil tangkapan kepiting ke rumah pengepul seperti biasa, sama sekali tidak menyadari badai besar sedang menantinya di rumah. Karena kelelahan setelah bekerja semalaman, Haris langsung merebahkan diri di kamarnya. Sekitar pukul 11 siang, pintu kamarnya diketuk kasar. Bapak Haris masuk dengan wajah yang sangat pucat dan gelisah. "Nak, bangun nak," panggil bapaknya dengan suara bergetar. Haris terbangun dan mengusap matanya yang masih berat. "Ada apa, Pak?" "Semalam kamu kemana saja?" tanya bapaknya memuji. "Haris melaut, Pak. Cari kepiting sama teman Haris." "Kenapa memangnya, Pak?" jawab Haris polos. Bapaknya menarik napas panjang, mencoba menahan rasa sesak di dadanya.
Semalam kampung ini geger. Juragan Kepiting kehilangan uang 15 juta rupiah. Ada saksi yang bilang kalau kamu yang mengambil uang itu dari pintu belakang. Mendengar ucapan sang ayah, Haris langsung melonjak kaget. Rasa kantuknya hilang seketika. Loh, Pak, Haris melaut cari kepiting dari semalam. Kepitingnya saja sudah Haris bawa ke pengepul tadi pagi. Kok bisa Haris dituduh mencuri? Masalahnya, saksinya banyak yang yakin melihat kamu. Kamu jujur sama Bapak, Nak, ucap bapaknya dengan nada memohon. Haris tidak bohong, Pak. Haris berani bersumpah demi Allah, tegas Haris dengan mata berkaca-kaca karena tidak terima atas tuduhan keji itu. Demi membuktikan kebenarannya, Haris bergegas mencari temannya yang ikut melaut semalam. Ia yakin kehadiran temannya bisa menjadi kunci utama untuk mematahkan fitnah tersebut. Temannya dihadirkan di depan orang tua Haris dan beberapa warga. Namun, kenyataan pahit justru menghantam Haris lebih keras. Saat ditanya, teman yang sangat dipercayainya itu justru menggelengkan kepala. Saya tidak ketemu Haris semalam, Pak. Saya tidak melaut bersamanya. Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menusuk dada Haris. Ia menatap temannya dengan pandangan tidak percaya dan rasa kecewa yang mendalam. Mengapa orang yang dianggap teman justru tega mengkhianatinya di saat-saat paling krusial? Belakangan, Haris akhirnya mengetahui siapa dalang dibalik tuduhan palsu tersebut. Pemfitnahnya tidak lain adalah ibu pemilik warung dekat rumah pengepul kepiting dan anak perempuannya. Rasa benci dan dendam mulai menumpuk di dalam hati Haris. Ia merasa sangat diperlakukan tidak adil, padahal ia bekerja keras secara jujur di tengah laut dan tidak tahu menahu soal uang 15 juta rupiah milik juragan tersebut. Sekitar pukul 2 siang, situasi semakin memanas. 2 orang petugas kepolisian datang ke rumah Haris didampingi oleh juragan kepiting yang masih diliputi emosi. Melihat kedatangan aparat, Bapak Haris mengambil keputusan sulit. Sebagai kepala keluarga yang tidak ingin urusan ini berbuntut panjang dan membawa anaknya ke dalam penjara, beliau memilih jalan damai meski hatinya hancur karena tahu anaknya tidak bersalah. Pak Polisi, Pak Juragan, anak saya ini tidak bersalah, ujar Bapak Haris dengan suara bergetar menahan malu dan sedih. Tapi kalau bapak-bapak tetap menuduh Haris dan tidak ada jalan lain, saya hanya ingin masalah ini selesai secara kekeluargaan. Kami ingin damai. Bapak Haris masuk ke dalam kamar dan melangkah ke sudut ruangan. Dari sebuah tempat penyimpanan rahasia, beliau mengeluarkan amplop tebal berisi uang 10 juta rupiah. Uang itu adalah hasil keringat, darah, dan air mata yang dikumpulkan bertahun-tahun demi memperbaiki gubuk reot mereka. Dengan tangan gemetaran, sang ayah menyerahkan seluruh tabungan keluarga itu kepada juragan kepiting sebagai uang ganti rugi. Juragan kepiting mengambil uang tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Haris bersama polisi. Rumah yang semula tenang kini diliputi kesedihan yang mendalam. Tabungan yang dirancang untuk memberikan kehidupan lebih layak kini ludes seketika, dipakai untuk membayar kesalahan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Haris. Di dalam kamar yang gelap, Haris duduk meringkuk. Hatinya hancur melihat ayahnya menyerahkan uang tabungan itu. Api dendam yang membakar dada Haris Ahmad semakin hari semakin tidak terkendali. Bayangan wajah ibu pemilik warung yang memfitnahnya dan tatapan pilu sang ayah saat menyerahkan uang tabungan 10 juta rupiah terus berputar di kepalanya. Rumah reot yang seharusnya bisa segera diperbaiki, kini tetap berdiri merana menjadi saksi bisu atas ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Rasa sakit hati itu mengikis habis pikiran sehat Haris, menggantikannya dengan niat gelap yang belum pernah terlintas sebelumnya. Keesokan harinya, Haris mantap mengambil keputusan. Rasa jengkel yang mendalam mendorongnya untuk melakukan tindakan di luar nalar. Ia mengemas beberapa pakaian, perbekalan makanan, serta air minum secukupnya ke dalam sebuah tas kain. Haris tahu persis apa yang akan dilakukannya. Niatnya sudah bulat untuk pergi ke belantara hutan tua yang terletak di batas perkampungan, sebuah tempat lebat yang terkenal angker dan ditakuti oleh warga setempat. Sebelum melangkahkan kaki keluar rumah, Haris menemui kedua orang tuanya yang sedang duduk terdiam di ruang tamu. Wajah kedua orang tuanya masih menyiratkan kesedihan mendalam atas peristiwa naas kemarin. Pak, Bu, Haris pamit mau pergi dulu.
kata Haris dengan nada suara dibuat tenang, mencoba menyembunyikan getaran amarah di dadanya. Bapak Haris mengadah, menatap anaknya dengan pandangan penuh rasa bersalah. "Kamu mau kemana, nak?" "Haris mau cari pekerjaan keluar kampung. Mungkin sekitar seminggu." Bohong Haris demi melancarkan rencananya. Haris ingin cari uang ganti untuk tabungan bapak yang terpaksa dipakai kemarin. Ibu Haris mendekat lalu mengelus bahu anaknya lembut. "Hati-hati di jalan, nak. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Yang penting kamu selamat." Setelah mencium tangan kedua orang tuanya, Haris melangkah pergi. Namun, langkah kakinya sama sekali tidak menuju ke kota atau tempat kerja, melainkan mengarah lurus ke pintu masuk hutan tua tersebut. Selama hidupnya di perkampungan nelayan, Haris belum pernah sekalipun menjejakkan kaki ke dalam belantara ini. Pepohonan besar menjulang tinggi dengan dahan-dahan rapat yang saling bertautan, membuat sinar matahari sulit menembus dasar hutan dan menciptakan suasana remang-remang meski hari masih siang. Sekitar pukul 11 siang, Haris mulai memasuki area hutan yang lebih dalam. Suasana di sekitarnya mendadak berubah menjadi sangat senyap. Suara deru ombak yang biasanya terdengar dari jauh kini menghilang, digantikan oleh cicitan burung liar dan gesekan dedaunan yang diterpa angin. Haris tidak memiliki pengetahuan sedikit pun mengenai ilmu hitam atau ritual mistis. Ia juga tidak pernah berurusan dengan dunia gaib sebelumnya. Satu-satunya hal yang menuntun langkahnya saat itu hanyalah rasa dendam yang teramat sangat. Haris terus berjalan menembus semak belukar hingga menemukan sebuah kawasan yang terlihat sangat gelap dan mencekam. Di tempat itu berdiri sebuah pohon beringin raksasa dengan akar-akar gantung yang menjuntai sampai ke tanah. Aura dingin dan mencekam sangat terasa di sekitar pohon tersebut. Haris yakin tempat inilah yang paling cocok untuk mewujudkan niat buruknya. Ia melepas tas perbekalannya dan duduk bersila di atas tanah lembab tepat di bawah pohon besar itu. Dari dalam tasnya, Haris mengeluarkan tempat pemanggangan kecil beserta kemenyan yang sempat ia beli secara diam-diam sebelum berangkat. Dengan tangan gemetar namun mantap, Haris menyalakan api dan meletakkan kemenyan di atasnya. Asap putih tebal segera membubung tinggi, menyebarkan bau harum yang menyengat ke seluruh penjuru area tersebut. Hari perlahan berganti malam, kegelapan total menyelimuti belantara hutan. Ketika perutnya terasa lapar, Haris menyantap perbekalan makanan dan meminum air secukupnya. Setelah tenaganya pulih, ia kembali memfokuskan pikirannya. Di tengah kegelapan malam yang pekat, Haris mulai berteriak meluapkan seluruh emosi yang mendekam di dadanya. "Hai, kalian penunggu hutan angker ini!" teriak Haris dengan suara serak menembus kesunyian malam. "Aku datang meminta tolong kepada kalian. Tolong balaskan dendamku pada orang yang sudah memfitnahku." Keheningan malam seolah mencari jawaban atas teriakannya. Namun Haris tidak peduli. Rasa putus asa dan dendam yang sudah meracuni pikirannya membuat Haris berani menawar hal yang sangat berbahaya. "Aku siap murtad demi kalian," jerit Haris lagi, suaranya bergema di antara pepohonan besar. "Aku siap meninggalkan agamaku, asal kalian bantu aku membalaskan sakit hatiku ini. Hancurkan hidup orang yang sudah merusak keluargaku." Semalaman penuh Haris terus meneriakkan kata-kata yang sama secara berulang-ulang. Karena tidak tahu tata cara memanggil makhluk gaib secara benar, ia hanya meluapkan kemarahannya dan mengulang ucapan kepasrahannya untuk bersekutu dengan penghuni hutan tersebut hingga tenggorokannya terasa kering dan suaranya hampir habis. Ketika fajar mulai menyingsing dan sinar matahari pagi berjuang menembus celah-celah dedaunan, Haris menghentikan teriakannya. Kondisi fisiknya sangat lelah. Ia kemudian merebahkan badannya di atas tanah berlumut di dekat pohon besar itu dan tertidur lelap hingga siang hari. Setelah terbangun, ia berjalan-jalan secara acak di sekitar area hutan untuk menghilangkan rasa bosan, lalu kembali ke pohon besar tersebut saat hari mulai sore. Malam kedua pun tiba. Haris kembali menyalakan kemenyan dan duduk bersila. Ia memusatkan konsentrasinya, mencoba memanggil sosok apapun yang ada di tempat itu. Iblis, jin, maupun penunggu hutan yang kerap diceritakan warga kampung, semuanya ia panggil tanpa rasa takut sedikit pun. Yang ada di benaknya hanyalah gambaran kehancuran bagi orang-orang yang telah menuduhnya mencuri. Ritual nekat itu dilakukan oleh Haris secara terus-menerus selama 7 hari dan 7 malam berturut-turut.
Setiap malam ia membakar kemenyan, berteriak meminta pertolongan makhluk halus, dan menegaskan kesediaannya untuk murtad sebagai imbalan atas pembalasan dendamnya. Namun hingga malam ketujuh berakhir, tidak ada satupun penampakan mengerikan atau sosok gaib yang menampakkan diri secara langsung di hadapannya. Haris hanya sesekali mendengar suara bisikan samar yang tidak jelas asalnya atau bunyi langkah kaki yang menginjak ranting kering di kegelapan. Tetapi ketika ia menoleh dan mencari sumber suara tersebut, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada sosok seram yang datang mengajak bernegosiasi atau memberikan syarat-syarat tertentu seperti yang sering ia dengar dalam cerita mitos perkampungan. Pada hari ke-8, perbekalan makanan dan air minum yang dibawanya telah habis sepenuhnya. Fisik Haris terkuras habis dan pikirannya mulai diliputi rasa kecewa yang mendalam. Ia merasa usahanya sia-sia. Ternyata tidak ada apa-apa di sini, gumam Haris dengan napas terengah-engah sembari menatap pohon besar itu untuk terakhir kalinya. Ia menyimpulkan bahwa upayanya untuk meminta bantuan kekuatan gaib telah gagal total. Dengan tubuh yang lemas dan pakaian kotor tertutup tanah, Haris merapikan tasnya dan bersiap untuk keluar dari belantara hutan. Langkah kaki Haris terasa berat saat menelusuri jalan setapak keluar dari belantara hutan tua. Perbekalannya sudah habis total, sementara hasil yang ia harapkan sama sekali tidak terwujud. Sebelum benar-benar menjejakkan kaki di jalan desa, Haris menghentikan langkahnya sejenak. Ia memantau situasi sekitar, memastikan tidak ada warga perkampungan yang melihatnya keluar dari kawasan yang terkenal angker tersebut. Setelah merasa situasi aman, Haris berjalan tenang menuju rumah sederhana milik keluarganya. Kedatangannya disambut dengan tatapan lega dari kedua orang tuanya. Raut wajah cemas yang menyelimuti bapak dan ibu Haris perlahan memudar begitu melihat anak laki-laki mereka kembali dalam keadaan selamat. "Kamu dari mana saja, Nak?" tanya bapak Haris penuh perhatian. Haris tersenyum tipis sembari mengusap wajahnya yang kusam. "Dari mencari kerja keluar kampung, Pak." Jawaban singkat itu cukup untuk menenangkan pikiran orang tuanya. Hari itu pun berlalu tanpa ada kejanggalan. Suasana rumah terasa wajar, seolah kehidupan mereka telah kembali tenang setelah badai fitnah yang menimpa beberapa hari sebelumnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Memasuki malam hari, tepatnya selepas ibadah Isya, tanda-tanda keanehan mulai bermunculan. Di perkampungan nelayan tersebut, merupakan sebuah kebiasaan bagi warga untuk membiarkan pintu depan rumah tetap terbuka jika waktu belum menunjukkan pukul 9 malam. Haris sedang duduk santai di ruang tamu saat pandangannya tidak sengaja tertuju ke arah luar pintu. Di remang-remang kegelapan malam, Haris melihat sesosok tubuh perempuan mengenakan jubah putih panjang. Sosok itu bergerak mondar-mandir di pelataran rumah. Rasa penasaran yang kuat mendesak Haris untuk bangkit dari tempat duduknya dan melangkah mendekat ke arah pintu. Semakin dekat jaraknya, Haris menyadari ada hal yang tidak wajar. Perempuan itu tidak berjalan menyentuh tanah, melainkan melayang di udara. Saat Haris memperhatikan bagian bawah jubahnya, kaki perempuan itu sama sekali tidak terlihat. Sosok itu benar-benar mengapung beberapa sentimeter di atas permukaan tanah. Bukannya merasa takut, dada Haris justru bergejolak. Sebuah pemikiran nekat mendadak melintas di kepalanya. Jangan-jangan ini makhluk penghuni hutan angker itu. Dia sengaja datang ke sini untuk membantuku membalas dendam, batin Haris dengan penuh keyakinan. Haris berdiri mematung di ambang pintu. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh pikirannya untuk melakukan kontak batin dengan sosok melayang tersebut. "Hei, kalau kamu memang berniat membantuku membalaskan dendam, tampakkan wujudmu sekali lagi. Mendekatlah kepadaku. Aku ingin minta bantuanmu dan aku siap murtad untukmu," jerit Haris dalam hatinya. Tidak lama setelah pesan gaib itu ia kirimkan melalui pikirannya, sosok perempuan berjubah putih tersebut mendadak lenyap begitu saja dari pandangan. Karena suasana kembali sunyi dan tidak ada reaksi lanjutan, Haris memutuskan untuk masuk ke kamar dan merebahkan badannya yang masih terasa lelah. Sekitar pukul 2 dini hari, tidur lelap Haris terganggu oleh suara-suara aneh yang bergema samar di sekitar rumah. Matanya terbuka seketika. Haris bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan menuju bagian depan.
Benar saja, sosok perempuan berjubah putih itu kembali hadir. Makhluk itu terbang mengapung, mundar-mandir di area ruang tamu selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang di telan kegelapan malam. Haris kembali ke kamar dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Keesokan harinya, sebuah kejanggalan besar menyambut Haris saat ia terbangun dari tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, namun suasana di dalam rumah terasa sangat senyap. Tidak ada suara denting penggorengan dari dapur atau langkah kaki orang tuanya yang biasanya sudah sibuk sejak subuh. Haris melangkah keluar kamar dan mendapati rumahnya seperti tidak berpenghuni. Ia bergegas membuka pintu kamar orang tuanya. Di sana, bapak dan ibu Haris terbaring lemah di atas tempat tidur dengan selimut tebal menutupi tubuh mereka. Rasa cemas mulai menyelimuti pikiran Haris. Ia kemudian beralih memeriksa kamar kakaknya. Kak Mima juga terbaring tidak berdaya, tidak mampu membendung rasa sakit yang menyerang tubuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada adik-adiknya. Haris mendatangi anggota keluarganya satu persatu, mengusap dahi mereka untuk memastikan keadaan. Telapak tangannya merasakan hawa panas yang sangat tinggi. Seluruh penghuni rumah kecuali Haris sendiri mendadak terserang demam tinggi dan tubuh mereka menggigil hebat secara bersamaan. "Pak, Bu, kenapa ini?" tanya Haris panik sembari memegang tangan ayahnya yang terasa panas. Bapak Haris hanya bisa merintih pelan. "Tidak tahu, Nak. Tiba-tiba seluruh badan Bapak terasa panas dan meriang sekali sejak subuh tadi." Haris berdiri mematung di tengah ruangan. Otaknya berputar cepat mencoba menghubungkan kejadian aneh ini. Tubuhnya yang sehat sama sekali tanpa gejala demam membuat kecurigaannya semakin menguat. Apakah keberadaan sosok perempuan berjubah putih semalam yang membuat seluruh keluargaku menjadi sakit seperti ini? Tanyanya pada diri sendiri dengan penuh penyesalan yang mulai merayap. Dugaan Haris bahwa teror gaib itu telah selesai ternyata salah besar. Demam serentak yang menimpa keluarganya hanyalah gerbang pembuka dari penderitaan yang jauh lebih mengerikan. Memasuki hari-hari berikutnya, fokus gangguan gaib itu bergeser secara ekstrim dan menargetkan Kak Mima, kakak perempuan Haris. Padahal suasana keluarga saat itu sedang diliputi kesibukan persiapan penting. 3 bulan lagi, Kak Mima dijadwalkan akan melangsungkan pernikahan. Semua anggota keluarga semula sangat berfokus menjaga kondisi Kak Mima agar hari bahagianya berjalan lancar. Namun harapan itu hancur seketika pada suatu malam. Tiba-tiba dari dalam kamar Kak Mima terdengar suara jeritan histeris yang memecah kesunyian rumah. Haris beserta kedua orang tuanya berhamburan berlari menuju sumber suara. Ketika pintu kamar dibuka, mereka mendapati Kak Mima sedang meraung-raung di atas tempat tidur dengan mata melotot tajam dan tubuh yang terus berontak hebat. "Lepaskan, ini bukan tempatmu!" jerit Kak Mima dengan nada suara yang tidak lagi mengenali dirinya. Suara lembutnya berubah total menjadi parau, berat, dan dipenuhi kebencian. Yang paling mengerikan dari kejadian malam itu bukan hanya perubahan suaranya, melainkan raut wajah Kak Mima. Semua orang di ruangan itu bisa melihat secara jelas wujud transparan berupa wajah perempuan asing yang seolah menempel dan menutupi paras asli Kak Mima. Penglihatan mengerikan itu membuat Ibu Haris langsung menangis histeris, sementara bapaknya mematung dengan tubuh gemetar. Melihat kondisi kakaknya yang semakin hilang kendali, Haris memberanikan diri mendekat. Dengan dada bergemuruh penuh dosa dan penyesalan, Haris berdiri persis di hadapan Kak Mima. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, lalu mengumandangkan azan dengan suara sekeras-kerasnya tepat di depan wajah sang kakak. Selama Haris mengumandangkan azan, tubuh Kak Mima terus mengerang dan menggeliat kesakitan. Wajah perempuan asing yang menempel di paras kakaknya itu perlahan samar. Begitu lafaz azan selesai dikumandangkan, gerak-gerik berontak Kak Mima mendadak terhenti. Tubuhnya ambruk lemas ke atas kasur, tertidur pingsan akibat kehabisan tenaga. "Haris, ada apa dengan kakakmu ini? Kenapa bisa jadi seperti ini?" tanya Ibu Haris sambil terisak merangkul tubuh anaknya yang tak berdaya. Haris hanya bisa menunduk dalam-dalam. "Haris tidak tahu, Bu. Yang penting sekarang Kak Mima kita istirahatkan dulu." Pertanyaan sang ibu bagaikan sembilu yang menghujam dada Haris. Di dalam hatinya yang paling dalam, Haris tahu persis jawaban atas bencana ini.
dialah penyebab utama kehancuran ini. Makhluk gaib yang ia panggil di belantara hutan angker bukannya menyerang si pemfitnah, melainkan justru mengincar kakaknya yang hendak menikah. Sejak malam naas itu, teror mistis tidak pernah absen menyiksa keluarga Haris. Hampir setiap malam selepas ibadah Isya hingga menjelang tengah malam, Kak Mima selalu mengalami kesurupan hebat. Polanya terus berulang dengan sangat teratur. Setiap kali malam tiba, Kak Mima akan berteriak-teriak dengan suara aneh yang berubah-ubah, berontak ingin melukai diri sendiri, dan wajah asing itu akan kembali terlihat menempel pada parasnya. Namun ketika pagi hari tiba dan matahari mulai terbit, suasana rumah mendadak kembali normal, seolah tidak pernah terjadi hal buruk. Kak Mima terbangun dalam kondisi biasa, meski tubuhnya terasa sangat lelah dan lebam-lebam. Keluarga Haris pun mencoba beraktivitas kembali seperti biasa di siang hari. Tetapi, ketenangan siang hanyalah penundaan sementara sebelum siksaan malam kembali datang menimpa mereka. Teror tersebut tidak berhenti hanya pada kesurupan Kak Mima. Gangguan suara juga mulai menyasar anggota keluarga yang lain. Setiap malam, Ibu Haris kerap terbangun karena mendengar suara erangan berat yang sangat keras di area dapur atau atap rumah. Suara itu menyerupai dengusan laki-laki bertubuh besar yang terdengar sangat dekat di telinga. "Pak, dengar suara itu tidak? Setiap malam suara itu selalu menggeram di dekat kamar kita," bisik Ibu Haris ketakutan sambil meremas lengan suaminya. Bapak Haris hanya bisa memeluk istrinya dan terus membacakan doa-doa sebisanya. "Sabar Bu, perbanyak berzikir, kita bertahan demi anak-anak." Siksaan berupa gangguan suara, penampakan bayangan hitam melintas, dan kesurupan Kak Mima ini berlangsung terus-menerus selama hampir 3 bulan penuh. Rumah sederhana yang dulunya hangat, kini berubah menjadi tempat yang sangat mencekam dan dipenuhi ketakutan setiap kali malam menjelang. Penderitaan yang menimpa keluarganya setiap malam menjadi siksaan batin yang luar biasa bagi Haris. Penyesalan mendalam merayap di setiap sudut hatinya saat melihat tubuh Kak Mima yang semakin kurus, raut wajah ibunya yang dipenuhi ketakutan, serta ayahnya yang terus mengelus dada menahan beban. Haris akhirnya menyadari betapa fatal kebodohan yang telah ia perbuat. Ambisi membalas dendam melalui persekutuan dengan kekuatan jahat justru menjadi bumerang yang menghancurkan kedamaian orang-orang tercintanya. Rasa bersalah itu berubah menjadi keberanian untuk memperbaiki keadaan. Haris sadar ia tidak boleh terus diam menyaksikan teror ini berlangsung. Ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Niatnya sudah bulat. Ia akan kembali mengunjungi belantara hutan angker tersebut. Namun kali ini, tujuannya bertolak belakang dengan kedatangannya yang pertama. Haris tidak lagi membawa kemenyan atau ambisi jahat, melainkan hati yang penuh dengan penyesalan dan keinginan kuat untuk bertobat. Pada suatu hari, Haris membulatkan tekad untuk melangkah kembali ke dalam hutan lebat itu. Suasana belantara masih sama seperti beberapa bulan lalu, terasa dingin, gelap, dan dipenuhi aura mistis yang pekat. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi menyambut langkahnya. Haris berjalan menyusuri semak belukar menuju pohon beringin besar yang dulu menjadi tempatnya melontarkan sumpah janji kelam. Sesampainya di bawah pohon raksasa itu, Haris berdiri tegap tanpa ada sedikit pun rasa takut. Ia memusatkan seluruh pikiran dan perasaannya, bersiap melakukan negosiasi terakhir dengan penghuni tempat tersebut. Malam mulai merayap turun, menyelimuti hutan dalam kegelapan pekat. Di tengah kesunyian yang mencekam, tiba-tiba pandangan Haris tertuju pada sebuah pergerakan di balik semak-semak. Sesosok tinggi besar muncul dan berjalan pelan mendekati posisi Haris berdiri. Wujudnya menyerupai sosok laki-laki dengan tinggi sekitar 2 meter, namun seluruh tubuhnya hitam pekat tanpa tampak detail wajah yang jelas. Aura intimidasi yang sangat kuat terpancar dari makhluk tersebut. Haris menarik napas panjang, menguatkan mentalnya di hadapan wujud menakutkan itu. Ia tidak lagi memohon bantuan, melainkan berbicara dengan nada tegas dan penuh keyakinan. "Tolong jangan ganggu saya lagi. Tolong jangan pernah ganggu keluarga saya lagi," seru Haris, suaranya menggelegar menembus keheningan hutan. Sosok hitam tinggi besar itu berhenti melangkah, berdiri mematung hanya beberapa meter di depan Haris. Haris melanjutkan ucapannya dengan deru napas yang memburu. "Saya capek.
Saya tidak mau lagi meminta tolong kepada kalian. Biarlah saya lepaskan semua rasa dendam ini dan saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas siapapun yang sudah memfitnah saya. Mulai saat ini, saya tidak mau lagi berhubungan dengan kalian. Saya kapok." Kata-kata itu diucapkan Haris sebagai tanda bahwa ia membatalkan seluruh niat buruknya. Ia secara sadar melepaskan rasa benci kepada ibu pemilik warung dan memilih untuk berserah diri sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Haris berjanji dalam hati untuk tidak akan pernah lagi bersinggungan dengan dunia kemusyrikan atau meminta pertolongan kepada jin dan iblis. Setelah menyampaikan ikrar pertaubatannya dengan mantap, Haris memutar badan tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Ia melangkah cepat meninggalkan area pohon besar itu, berjalan menyusuri kegelapan hutan menuju jalan keluar. Dada Haris terasa sedikit lebih lapang setelah meluapkan keputusan besar tersebut. Namun, ketika langkah kakinya baru saja berhasil keluar dari kerimbunan pohon-pohon besar dan menginjak area perbatasan desa, sebuah kejutan menantinya. Di remang-remang cahaya malam, berdiri seorang pria setengah baya yang sangat ia kenali. Pria itu adalah Paman Haris, adik dari ayahnya yang kebetulan sedang melintas di dekat perbatasan hutan. Paman Haris membelalakan mata melihat keponakannya keluar dari dalam belantara hutan yang terkenal paling ditakuti oleh warga kampung. "Loh, Haris, kamu dari mana? Kenapa kamu bisa keluar dari dalam hutan itu? Ngapain kamu di sana malam-malam begini?" tanya Paman Haris bertubi-tubi dengan raut wajah penuh keheranan dan rasa curiga. Haris sempat tertegun sejenak, jantungnya berdebar kencang karena tidak menyangka akan terpergok oleh keluarganya sendiri saat keluar dari tempat keramat tersebut. Ia harus berpikir cepat agar rahasia kelamnya tidak terbongkar dan membuat gempar perkampungan. Dengan mengendalikan mimik wajahnya sedemikian rupa, Haris mencoba merespons pertanyaan itu secara santai. Paman, ini Paman, Haris baru selesai mencari akar pohon di dalam," jawab Haris beralasan mencari jalan keluar sebisanya. Paman Haris mengerutkan dahi, menatap Haris dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Cari akar pohon? Untuk apa malam-malam begini?" "Buat alat pendukung kerja, Paman. Ada bahan yang harus Haris siapkan," timpal Haris cepat, mencoba meyakinkan pamannya agar tidak bertanya lebih lanjut. "Iya, Paman. Terima kasih sudah mengingatkan," ujar Haris pelan. Setelah percakapan singkat di tepi hutan itu berakhir, Haris melanjutkan berjalan menuju rumahnya. Kehidupan keluarga Haris setelah keputusan pertobatannya mulai menunjukkan secercah harapan. Meskipun suasana rumah belum sepenuhnya pulih dari bayang-bayang ketakutan, ada keajaiban yang tak disangka-sangka datang mengetuk pintu rumah mereka. Suatu sore, sebuah langkah kaki tergesa-gesa terdengar di pelataran. Bapak Haris bergegas membuka pintu dan tertegun mendapati sosok yang berdiri di luarnya. Sosok itu adalah Juragan Kepiting, pria yang beberapa bulan lalu mendatangi rumah ini dengan penuh emosi. Namun kali ini, raut wajah sang juragan sangat jauh berbeda. Tidak ada lagi sorot mata marah atau tuduhan kejam. Yang tampak hanyalah rasa bersalah yang amat dalam. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop tebal. "Ada apa, Pak Juragan?" tanya Bapak Haris hati-hati, memecah kecanggungan di antara mereka. Juragan Kepiting mendesah panjang. Ia mengulurkan amplop tebal tersebut langsung ke jemari Bapak Haris. "Pak, saya datang ke sini untuk mengembalikan uang 10 juta rupiah milik Bapak. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Haris." Bapak Haris dan Haris yang ikut berdiri di dekat pintu terperangah. Mereka saling pandang sejenak sebelum kembali menatap sang juragan. "Kenapa uang ini dikembalikan, Pak? Bukankah masalah kemarin sudah dianggap selesai?" tanya Bapak Haris masih kebingungan. "Ternyata ada salah paham yang sangat besar," jawab Juragan Kepiting dengan suara bergetar. "Pencuri yang sebenarnya sudah mengaku dia adalah orang dekat saya sendiri. Tiba-tiba dia datang menyerahkan diri, meminta maaf dan mengembalikan seluruh uang 15 juta rupiah yang hilang itu. Jadi, uang Bapak ini sepenuhnya hak keluarga Bapak.
Saya benar-benar minta maaf karena sudah salah menuduh Haris." Mendengar pengakuan jujur itu, dada Bapak Haris terasa sesak oleh rasa haru yang membuncah. Air mata menetes di pipi sang ayah yang renta. Pengakuan sang juragan bukan sekedar mengembalikan tabungan 10 juta rupiah yang dikumpulkan bertahun-tahun untuk merenovasi rumah reot mereka, tetapi juga membersihkan nama baik Haris Ahmad dari noda fitnah keji yang selama ini mencoreng kehormatan keluarga. Di sudut ruangan, Haris menundukkan kepala. Hatinya bergetar hebat. Ia semakin yakin bahwa keajaiban ini datang tepat setelah ia melepaskan rasa dendamnya, mengikhlaskan segalanya, dan menyatakan tobat di hutan angker tersebut. Jawaban atas doa-doanya didatangkan dengan cara yang sangat tidak terduga. Hari-hari berikutnya terasa lebih terang bagi keluarga Haris. Dengan kembalinya uang tabungan tersebut, senyum mulai terlihat di wajah orang tuanya. Persiapan pernikahan Kak Mima yang sempat tertunda dan dipenuhi kecemasan pun kembali dilanjutkan. Berbagai persiapan dimatangkan hingga akhirnya hari pernikahan itu benar-benar tiba. Pesta pernikahan Kak Mima berlangsung sederhana namun hikmat di perkampungan nelayan tersebut. Kak Mima tampak anggun berbalut pakaian pengantin disandingkan dengan pria pilihannya. Hari itu, gelak tawa dan kebahagiaan seolah mengusir segala duka yang menyelimuti mereka selama 3 bulan terakhir. Haris menyaksikan pernikahan kakaknya dengan haru, berharap bahwa pernikahan ini menjadi titik balik kehidupan Kak Mima menuju kebahagiaan yang sejati. Setelah resmi menikah, Kak Mima diboyong oleh suaminya untuk tinggal bersama di rumah keluarga mertuanya. Rumah Haris pun perlahan menjadi lebih lengang. Keluarga berharap teror mistis yang pernah terjadi telah benar-benar sirna seiring berlalunya waktu dan berpindahnya Kak Mima ke kediaman baru. Namun, harapan tinggal harapan. Sisa-sisa gangguan gaib rupanya tidak serta-merta lenyap begitu saja. Janji kelam yang pernah terucap di tengah hutan angker itu masih menyisakan ikatan gaib yang terus memburu Kak Mima, meski ia sudah tinggal di tempat yang berbeda. Di rumah mertuanya, kehidupan Kak Mima tidak berjalan seindah yang dibayangkan. Teror gaib itu ikut berpindah dan tetap membayanginya setiap kali malam menjelang. Suami Kak Mima mulai menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi istrinya. Namun ia belum memahami seberapa dalam masalah misterius yang sedang dihadapi. Suatu malam ketika kesunyian merayap di rumah mertua Kak Mima, kejadian menakutkan kembali terjadi. Kak Mima terbangun di tengah malam yang dingin. Posisi tidurnya menghadap ke sebelah kiri. Ia tahu persis bahwa suaminya selalu tidur di posisi sebelah kanannya. Namun malam itu, Kak Mima merasakan hawa dingin yang luar biasa menempel tepat di punggung bagian kirinya. Ada perasaan aneh yang menandakan bahwa ada tubuh lain yang berbaring sangat dekat dengannya. Dengan tubuh yang kaku dan jantung berdebar kencang, Kak Mima memberanikan diri untuk menggeser posisinya pelan-pelan. Ia membuka matanya sedikit demi sedikit, mencoba memastikan dalam remang-remang kamar. Awalnya ia berharap itu hanyalah bayangan atau bantal guling. Namun, begitu matanya terbuka lebar, napas Kak Mima seketika tertahan di tenggorokan. Sosok yang berbaring di samping kirinya sama sekali bukan suaminya. Di sana, terbaring sesosok wujud tinggi besar terbungkus kain kafan lusuh yang amat kotor. Sosok pocong hitam itu menempel dekat sekali dengan wajahnya, memperlihatkan paras yang hitam gosong bagaikan terbakar api, dengan mata melotot tanpa kelopak. "Ah, Mas, bangun Mas!" jerit Kak Mima histeris, memecah heningnya malam. Jeritan kencang itu membuat suami Kak Mima melonjak kaget dari tidurnya. "Ada apa, Mima? Ada apa?" tanya suaminya panik sambil memegang bahu istrinya yang gemetaran hebat. Kak Mima menunjuk-nunjuk ke arah samping kirinya dengan jari menegang dan air mata bercucuran. "Itu, di sebelah kiri ada pocong hitam, Mas. Wajahnya gosong." Suami Kak Mima bergegas menyalakan lampu kamar dan memeriksa area yang ditunjuk. Namun, tatkala ruangan dipenuhi cahaya terang, sosok pocong hitam berwajah gosong itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Yang tersisa hanyalah kasur kosong dan hawa dingin yang menyengat.
"Tidak ada apa-apa, Mima. Kamu cuma mimpi buruk," ujar suaminya berusaha menenangkan, meski raut cemas tidak bisa disembunyikan dari wajah sang suami. Kak Mima menggeleng kuat-kuat. Ia tahu persis apa yang baru saja dilihatnya bukanlah sekedar bunga tidur. Teror sosok pocong hitam berwajah gosong itu menjadi pertanda buruk bahwa makhluk-makhluk gaib hasil panggilan Haris belum sepenuhnya merelakan korbannya. Bulan demi bulan berlalu, namun derita Kak Mima tak kunjung mereda. Kabar kehamilannya yang semula membawa kebahagiaan bagi keluarga besar justru berubah menjadi awal pertempuran fisik dan batin yang sangat berat. Memasuki usia kandungan yang kian membesar, kondisi kesehatan Kak Mima merosot tajam. Perubahan fisiknya begitu memprihatinkan. Tubuhnya yang dahulu berisi, kini tampak kurus kering hingga tulang-tulangnya menonjol, sementara kedua kakinya membengkak hebat hingga ia sulit untuk sekedar melangkah. Penyebab utamanya bukan semata-mata karena gangguan fisik kehamilan, melainkan teror mistis yang terus menghantuinya tanpa ampun. Sosok pocong hitam berwajah gosong yang dulu menampakkan diri di awal pernikahannya, kini semakin sering hadir. Makhluk itu tak lagi sekedar menampakkan diri di kegelapan kamar, tetapi kerap berdiri mematung di sudut ruangan sambil memberikan ancaman gaib yang meneror mental Kak Mima. Rasa takut yang membayangi setiap malam membuat Kak Mima kehilangan nafsu makan dan tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Melihat kondisi kakaknya yang semakin memburuk, Haris dan suaminya tidak tinggal diam. Berbagai upaya mereka tempuh demi menyelamatkan Kak Mima dan bayi dalam kandungannya. Mereka mendatangkan seorang ustadz untuk melakukan proses ruqyah di rumah. Ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan dengan khusyuk di dekat Kak Mima. Saat ruqyah berlangsung, tubuh Kak Mima kerap mengerang kesakitan, seolah ada kekuatan jahat yang bergejolak dan menolak untuk keluar dari tubuhnya. "Sabar, Bu, pertahankan niat dan terus berzikir dalam hati," ujar sang ustadz lembut di sela-sela bacaan doanya. Selain penanganan secara spiritual, pihak keluarga juga membawa Kak Mima berobat ke bidan serta dokter kandungan secara rutin. Petugas medis menggelengkan kepala melihat kondisi fisik Kak Mima yang begitu lemah dan menyarankan agar ia mendapatkan perawatan ekstra ketat menjelang hari persalinan. Namun, di balik semua kelemahan fisiknya, Kak Mima menyimpan tekad yang sangat kuat. Ia berulang kali menegaskan kepada suami dan keluarganya bahwa ia ingin melahirkan buah hatinya secara normal. "Mas, saya mau melahirkan anak kita secara normal," bisik Kak Mima pelan kepada suaminya saat terbaring lemah di atas ranjang. "Saya ingin berjuang langsung untuk bayi kita." Suaminya menggenggam erat tangan Kak Mima yang dingin, mencoba memberikan kekuatan. "Iya Mima, kamu pasti kuat. Kita berjuang sama-sama." Tepat saat usia kandungan menginjak 9 bulan, waktu persalinan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rasa mules yang hebat mulai menyerang perut Kak Mima sejak malam hari. Dalam kondisi fisik yang teramat lelah dan kurus kering, Kak Mima dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk menjalani proses persalinan. Di dalam kamar bersalin, suasana terasa sangat tegang. Rasa sakit akibat kontraksi berpadu dengan kelemahan fisik yang sudah menumpuk selama berbulan-bulan. Bidan dan perawat yang menangani terus memberikan petunjuk dan dorongan semangat. Di samping ranjang, suaminya tak henti-hentinya membisikkan doa dan membimbing Kak Mima untuk menguatkan napasnya. "Ayo Bu Mima, dorong sedikit lagi, kepala bayinya sudah mulai kelihatan," seru bidan dengan nada meyakinkan. Kak Mima mengumpulkan seluruh sisa tenaga yang ada di dalam tubuhnya. Dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi seluruh wajahnya, ia mengerahkan pengorbanan terakhir demi sang buah hati. Pekikan tertahan keluar dari tenggorokannya saat ia meneran sekuat tenaga. Tangisan melengking seorang bayi pecah, membelah ketegangan di dalam ruangan tersebut. Tepat pada detik itu, perjuangan panjang Kak Mima membuahkan hasil. Seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat lahir ke dunia tanpa kekurangan satu apapun. Suami Kak Mima menangis haru melihat kelahiran putri pertamanya, sementara bidan bergegas membersihkan sang bayi. Namun, kebahagiaan di dalam ruangan itu hanya bertahan beberapa saat. Begitu napas lega berembus atas kelahiran sang bayi, kondisi Kak Mima mendadak drop secara drastis.
Senyum tipis yang sempat terukir di bibirnya saat mendengar tangisan sang anak perlahan memudar. Matanya terpejam pelan dan warna matanya berubah sangat pucat. Detak jantungnya melemah dengan sangat cepat. Bidan dan petugas medis berhamburan melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa Kak Mima. Alat medis dipasang, tekanan darah diperiksa secara maraton, namun denyut nadinya kian menghilang. Bu Mima, buka matanya!" panggil bidan sembari terus memberikan pertolongan pertama. Suami Kak Mima yang menyaksikan kejadian itu panik luar biasa. Ia memegang pipi istrinya yang mulai terasa dingin. "Mima, jangan bercanda Mima. Lihat, anak kita sudah lahir, Mima." Upaya medis yang dilakukan sekuat tenaga akhirnya membentur garis takdir. Setelah berjuang menguras seluruh daya fisiknya untuk melahirkan sang anak secara normal di tengah kepungan teror gaib dan rasa sakit selama bertahun-tahun, tubuh Kak Mima tak sanggup lagi bertahan. Bidan menghentikan penanganan dan menundukkan kepala di hadapan suami Kak Mima. Kak Mima dinyatakan meninggal dunia beberapa saat setelah berhasil melahirkan putri kecilnya dengan selamat. Kabar duka itu menyebar bagaikan petir di siang bolong hingga ke rumah orang tua Haris. Ketika jasad Kak Mima dibawa pulang untuk disemayamkan, tangis histeris pecah di dalam gubuk sederhana milik keluarga Haris. Ibu Haris pingsan berkali-kali, tidak sanggup menerima kenyataan bahwa putri sulungnya telah tiada. Ayahnya terduduk lelah di sudut ruangan dengan mata sembab dan tatapan kosong. Di dekat tempat tidur tempat jasad kakaknya dibaringkan, Haris berdiri mematung. Seluruh badannya gemetar hebat dan dadanya terasa dihantam batu besar yang sangat berat. Air mata mengalir deras membasahi pipinya tanpa bisa ditahan. Haris menatap wajah Kak Mima yang kini terpajang tenang namun pucat pasi. Di balik kesedihan atas kehilangan sang kakak, ada penyesalan yang jauh lebih membakar jiwa Haris. Ia tahu betul, meski Kak Mima meninggal saat memperjuangkan kelahiran anaknya, penderitaan fisik dan kelemahan tubuh yang menggerogoti kakaknya selama 9 bulan terakhir adalah akibat langsung dari pintu kegelapan yang pernah ia buka di hutan angker tersebut. Kak Mima telah menjadi korban dari kebodohan dan rasa dendamnya di masa lalu. Kepergian Kak Mima meninggalkan duka mendalam sekaligus ujian baru bagi keluarga Haris. Bayi perempuan yang dilahirkan almarhumah kini tinggal di rumah sederhana milik orang tua Haris. Namun suasana duka itu masih dibayangi oleh sisa-sisa keanehan yang memprihatinkan. Selama 2 bulan pertama setelah pemakaman Kak Mima, bayi mungil itu kerap menangis histeris setiap kali malam menjelang, terutama saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tangisannya terdengar melengking dan berbeda dari tangisan bayi haus atau haus pada umumnya, seolah-olah mata kecilnya melihat wujud menakutkan di dalam kegelapan kamar. Haris beserta kedua orang tuanya sadar betul bahwa mereka tidak boleh menyerah pada ketakutan. Untuk melindungi sang bayi dan membersihkan rumah dari sisa-sisa pengaruh jahat, mereka sepakat untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap malam, selepas ibadah maghrib hingga menjelang subuh, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tidak pernah berhenti bergema di dalam rumah tua tersebut. Haris, bapak dan ibunya bergantian membacakan lembar demi lembar mushaf di dekat pembaringan sang bayi. Haris terus bacakan surah Al-Baqarah dekat kepalanya, bisik ibu Haris sambil menimang cucunya yang masih menangis sejadi-jadinya. Dengan mata sembab dan suara yang serak, Haris terus melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh ketulusan. Iya Bu, Haris tidak akan berhenti. Perjuangan spiritual itu dilakukan secara konsisten selama 2 bulan penuh tanpa terputus. Perlahan namun pasti, kehangatan dan kedamaian mulai merayap kembali ke dalam rumah mereka. Tangisan misterius sang bayi setiap pukul 2 dini hari berkurang bertahap hingga akhirnya benar-benar mereda total. Bayi mungil itu mulai bisa tidur dengan tenang, menyunggingkan senyum polos di tengah tidurnya tanpa ada lagi gangguan yang mengusik. Sementara itu, roda kehidupan di luar sana terus berputar dan menunjukkan keadilannya. Tanpa perlu campur tangan ilmu hitam atau pembalasan dendam dari Haris, hukum tabur tuai mendatangi wanita pemilik warung yang dulu memfitnah Haris secara kejam.
Tak lama setelah kebenaran tentang pencurian uang juragan kepiting terungkap ke publik, reputasi warung kelontong milik wanita itu hancur berantakan. Warga kampung yang merasa jijik atas kebohongan dan fitnah keji wanita tersebut mulai enggan berbelanja di tempatnya. Usaha warung yang selama bertahun-tahun menjadi tumpuan usahanya merosot tajam hingga akhirnya bangkrut total. Kerugian finansial yang menumpuk memicu pertengkaran hebat di dalam internal keluarganya. Anak perempuannya yang dulu ikut bersaksi palsu memilih pergi meninggalkan rumah, sementara suaminya memutuskan untuk berpisah. Wanita pemfitnah itu kini hidup sebatang kara dalam kemiskinan dan penyesalan mendalam, menerima balasan yang setimpal atas setiap kata bohong yang pernah diucapkannya. Ketika mendengar kabar tentang kehancuran hidup wanita pemfitnah itu dari tetangga kampung, Haris tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan sedikitpun. Yang tersisa di dalam dadanya hanyalah kepiluan dan penyesalan yang teramat dalam. Suatu sore, Haris duduk di teras rumah sembari memangku bayi perempuan almarhumah kakaknya. Bapak Haris melangkah mendekat, lalu duduk di samping anaknya, menatap wajah cucunya yang menggemaskan. "Kamu sudah mendengar berita tentang ibu pemilik warung itu, Haris?" tanya Bapak Haris pelan. Haris mengangguk pelan sembari mengelus pipi lembut sang bayi. "Sudah, Pak. Tetangga tadi ada yang cerita." "Lihatlah, Nak," ujar bapaknya dengan suara berat namun tenang. "Tuhan tidak pernah tidur. Tanpa kita harus mengotori tangan atau merusak iman kita, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri." Pemfitnah itu akhirnya menerima balasan atas perbuatannya. Kata-kata sang ayah meresap dalam-dalam ke dalam sanubari Haris. Air mata menetes pelan di pipinya saat ia teringat akan kebodohan masa lalunya. "Haris menyesal sekali, Pak," kata Haris dengan suara bergetar menahan tangis. Kalau saja dulu Haris sabar dan tidak menuruti hawa nafsu dendam, kalau saja Haris tidak nekat masuk ke hutan angker itu dan memanggil jin, mungkin Kak Mima masih ada di sini bersama kita. Bapak Haris merangkul bahu anaknya dengan erat, memberikan kekuatan. "Yang sudah berlalu tidak bisa kita putar kembali, Nak. Yang terpenting sekarang adalah kamu sudah bertobat dengan sungguh-sungguh dan belajar dari kesalahan besar itu. Jangan pernah sekali-kali lagi kamu bersekutu atau meminta pertolongan kepada selain Tuhan seberat apapun cobaan hidupmu." "Haris janji, Pak. Haris janji tidak akan pernah mengulanginya lagi," tegas Haris penuh keikhlasan. Pelajaran mahal yang dibayar dengan nyawa kakak kandungnya sendiri menjadi benteng iman yang sangat kokoh bagi Haris. Ia menyadari sepenuhnya betapa berbahayanya bersekutu dengan jin dan iblis. Niat awal yang tampak sebagai solusi atau jalan pintas untuk membalas sakit hati justru membawa kehancuran yang jauh lebih besar dan mengincar orang-orang yang paling dicintai. Kini, fokus hidup Haris telah berubah sepenuhnya. Rasa dendam, amarah, dan bayang-bayang kelam masa lalu telah dibuangnya jauh-jauh. Haris mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, dan kasih sayangnya untuk membesarkan bayi perempuan Kak Mima. Ia bekerja lebih keras melaut setiap hari untuk memenuhi kebutuhan susu, pakaian, dan masa depan keponakannya tersebut. Bagi Haris, merawat dan membesarkan anak yatim itu dengan tulus dan ikhlas adalah bentuk penebusan dosa sekaligus janji baktinya kepada almarhumah Kak Mima. Rumah sederhana di tepi pantai itu kini kembali dipenuhi gelak tawa dan rasa syukur. Meski duka atas kehilangan Kak Mima tidak akan pernah sepenuhnya hilang, kedamaian sejati akhirnya benar-benar bersemayam di tengah keluarga Haris. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh teman malam sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.